Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Puji syukur dan syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Pada kesempatan Jumat ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa Khatib berwasiat kepada diri pribadi saya dan kepada seluruh jemaah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan kaum muslimin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, tema yang akan Khatib sampaikan adalah tentang persiapan menuju kematian. Inilah tema yang sangat penting di antara tema lainnya, yaitu persiapan menuju kematian. Sebab pada akhirnya siapapun kita, walaupun memiliki gelar profesor, doktor dengan jabatan tinggi dan memiliki kepakaian berlimpah, toh akan mengalami kematian cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Ketika kematian itu tiba, semua yang kita miliki tidak bernilai apa-apa, hilang dan sirna tanpa bekas sedikitpun. Rumah yang bertahun-tahun kita bangun dengan biaya ratusan juta, kendaraan mewah yang harganya miliaran, emas permata yang bertumpuk-tumpuk, tabungan deposito di bank yang berjumlah triliunan, kantor mewah tempat bekerja, dan orang yang kita cintai seperti anak istri, semua itu kita tinggalkan, tidak berguna sedikitpun. Hanya iman dan amal soleh selama itu di dunia yang kita bawa menghadap kepada Allah. Semakin kuat kualitas iman kita dan semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, niscaya semakin besar pula peluang kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan akan terhindar dari kematian yang bersifat su'ul khotimah. Kematian su'ul khotimah itu adalah kematian buruk dengan proses prakaratul maut yang sangat menyakitkan, bagaikan ditusuk pedang 300 kali. Demikian sabda Nabi. Ketika iman dan amal soleh ini menyertai di dalam kubur, maka kubur itu akan menjadi tempat yang sangat nikmat, nyaman, enak, dan menyenangkan, bagaikan taman, diantaranya taman surga. Demikian juga ketika dikumpulkan di batang mahsyar akan mendapatkan naungan di atas terik matahari yang sangat dahsyat di atas kepala kita, dan puncaknya orang yang memiliki iman dan amal soleh akan masuk surga Firdaus dengan kenikmatan yang tiada tara, kekal abadi dalamnya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Kahfi berikut. Innal ladzina amanu wa aminus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wa
Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Menurut ayat tersebut bahwa untuk dapat masuk ke dalam surga Firdaus hanya dengan iman dan amal soleh yang telah kita perjuangkan selama hidup di dunia. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa betapa berharganya yang namanya iman dan amal soleh. Kata iman dan amal soleh seringkali kita membaca dan mendengarnya, namun kebanyakan kita tidak memahaminya secara mendalam. Padahal dengan iman dan amal soleh nyalah yang mau mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Memang untuk memahami secara mendalam memerlukan pengkajian secara intensif dan berkesinambungan, karena iman itu bersifat abstrak, tapi dapat kita rasakan keberadaannya dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan di jagat raya ini. Untuk dapat meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, mesti belajar ilmu akidah atau tauhid, seperti memahami 20 sifat wajib bagi Allah ditambah Asmaul Husna yang berjumlah 99 beserta dalil-dalil untuk memperkuatnya, baik dalil nakli maupun dalil akli. Selanjutnya, iman yang sudah dipahami meski dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Amal soleh itu adalah segala macam perbuatan baik, benar dan positif dan sesuai dengan ajaran Islam. Iman kita akan diakui keberadaannya jika dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Sebaliknya, amal soleh kita akan diterima oleh Allah bila didasari rasa iman dalam hati. Jadi antara iman dan amal soleh tidak boleh dipisah karena memiliki keterkaitan erat di antara keduanya. Berdasarkan penjelasan ini, maka jangan mimpi kita akan masuk surga bila tidak ada iman dan amal soleh selama hidup di dunia. Oleh karena selagi kita masih bernapas, mari kita perkuat iman kita dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah terhadap semua ketentuan syariat agama agar menjadi amal soleh yang bernilai ibadah yang besar pahalanya, sehingga kelak kita diperkenankan masuk ke dalam surga Firdaus. Akhirnya semoga khutbah Jumat di sini menjadi pengingat cara yang sangat berharga untuk mempersiapkan datangnya kematian secara tiba-tiba, dan semoga kematian kita nantinya tergolong husnul khotimah. Amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu Allahumma sholli Muhammadin wa